91003. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori U. Jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Pattimura Ambon. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan penilaian uji kinerja praktik layanan konseling klasikal di unit kerja SMK Negeri 3 Brantar Lampung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu untuk kelas 12 Jasa Boga 3 masuk semua? Masuk. Oke, berarti yang tanpa kehadiran nggak ada ya, masuk semua ya? Oke, Ibu minta tolong satu anak minta membaca doa anak mimpi kita untuk doa. Siapa yang bersedia? Oke. Semua siap. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, apakah kita berdoa untuk kita masing-masing? Berdoa, tenang, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini bertempatan di kelas 12 Boga 3. Bu Mira mau memberikan layanan bimbingan klasikal yang bertema yaitu tentang bimbingan karir. Temanya adalah setelah lulus kalian mau kemana? Oke, seterusnya coba kita speaking dulu, kita tepuk semangat dulu ya. Diri semua. Kayaknya pada mandi semua ya. Oke, kalau Ibu bilang tepuk semangat, semangat, jaya, jaya, jaya. Oke? Oke ya? Oke, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Oke, untuk hari ini Bapak memberi materi tentang menentukan pilihan karir. Nah, kalian ini kan jurusan SMK ya, jurusannya Boga. Artinya mungkin kalian beberapa orang sudah tahu setelah lulus nanti menentukan karirnya mau kemana, ya. Nah, mau kemana setelah lulus sekolah? Ada yang udah tahu mau kemana setelah lulus nanti? Ada yang udah tahu? Yang udah tahu boleh tunjuk tangan. Apa mau kerja, apa mau kuliah, apa mau wirausaha? Mungkin ada yang udah tahu? Yang udah tahu belum? Berarti sebagian besarnya belum tahu pada mau kemana ya. Oke, nah kalau untuk SMK itu Ibu kasih materi tentang kerja, wirausaha, dan kuliah. Pilihannya kan hanya 3 itu ya. Mungkin ada yang lain. Nah, untuk di dunia kerja itu mungkin yang pertama yang kita butuhin adalah hard skill. Ya, dimana itu kita peroleh melalui sekolah mungkin kemampuan dasar yang kita miliki ketika kita melakukan kegiatan. Ya, mungkin atau bisa kita sertifikat yang kita punya. Kira-kira kalau Boga hard skill-nya di mana? Masak, terus apa lagi? Bidang. Belajar apa aja gitu selama sekolah ini kemarin? Prakteknya? Pelayanan, terus? Pemasaran juga belajar ya? Nah, untuk soft skill ini kemampuan yang kalian miliki personal dari dalam diri kalian. Ya, contohnya seperti apa? Mungkin kalian memiliki sifat yang disiplin. Itu kan salah satu untuk kalian nanti ke dunia kerja, ya kan? Nah, untuk yang kedua yaitu nextnya kita ke wirausaha. Nah, untuk wirausaha itu ada 3. Yang pertama yaitu kemampuan. Dimana kalau kita ada kemampuan
Artinya yang pertama itu kemauan dan niat ya. Terus yang kedua nggak perlu gengsi. Artinya mau wirausaha apapun kita, ya mungkin mulai dari kalau boga apa ya jual-jualan cake atau kemarin kayak bazar itu kalian jual apa? Jual roti. Roti. Nah ibu, iya salad ya kemarin itu sempat beli tuh saladnya tuh enak juga. Terus tuh apa lagi jual-jualannya? Tahu. Terus, nah oke. Tak perlu gengsi. Jadi apapun jualannya boleh dari hal yang terkecil. Ya semua orang membuka restoran mungkin di Lampung ini kan mulai dari kecil dulu dia jualan apa, baru nanti dia buka yang besarnya. Nah untuk yang ketiga itu manfaatkan sosial media. Sekarang ini kan sudah apa-apa kita masarinnya udah lewat sosmed semua ya Naya. Udah punya HP semua? Punya apa aja tuh aplikasi di HP yang bisa untuk kita manfaatkan ketika kita berwirausaha. Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, apa lagi? Oh iya, marketplace ya, Shopee. Iya, pasti kalau Shopee ini pasti nih, apalagi kemarin 12 kayaknya banyak nih check out ya. Oke, lanjut kita melanjutkan pendidikan tinggi. Ada nggak yang mau lulus di sini? Yang setelah lulus kita nanti mau ke kuliah atau mau lanjut ke studi yang lebih ini, misalnya kuliah, itu ada nggak di sini? Udah merancang ini saya lulus mau kuliah lagi, ada nggak? Ada. Jangan malu-malu, ada nggak? Ada. Ya. Nah untuk kuliah itu yang pertama kalian harus menyiapkan pilih jurusan yang sesuai. Sesuai itu gimana? Yang sesuai sama minat kalian, boleh dengan bakat kalian atau bisa jadi dengan jurusan yang kalian sekarang ada. Karena kita SMK ini beda sama SMA ya Nak ya. Kalau SMK kita itu udah tahu jurusannya itu apa. Seperti kalian kan boga nih. Artinya kalau mau linear satu jurusan sama kalian harus milih jurusan kuliahnya juga yang sama. Agar apa? Agar nanti ilmu yang kalian sudah dapat di SMK itu nggak sia-sia. Ya, dan kalian akreditasi kampus itu penting, minimal akreditasi kampusnya B, karena itu sangat mempengaruhi di ijazahnya nanti ketika kalian akan melamar kerjaan. Dan tentukan pilihannya. Nah, kalau setahu ibu sih kalau kuliah itu kan ada D3, D4, S1 ya. Nah itu kalian silakan pilih. Misalnya kalian cari info dulu jurusan apa di Lampung atau di luar Lampung yang ada di jurusan kalian yang kalian mau. Terus biaya itu juga nggak kalah penting ya. Cuman nggak salah satu hal juga bisa kita gunakan seperti dapat beasiswa mungkin ya. Itu kan bisa mengantisipasi tentang biaya edukasi. Lanjut. Nah, ada nggak nih yang mau nikah? Dari tadi kan ibu tanya kerja, diem. Ada yang mau wirausaha, ada tapi nggak mau nunjuk. Kuliah juga ada. Yang mau nikah ada nggak? Ada. Maksudnya setelah lulus ini langsung menikah seperti itu. Ada nggak? Ada nggak? Laila. Oke, kalau saran ibu sih pasti kalian sudah merancang ya. Setelah lulus ini kalian mau kemana itu pasti kalian ada tujuan dan sesuatu hal yang ingin kalian capai dulu ya. Nah, wujudkan dulu itu. Jadi untuk menikah mungkin bisa lah ya setelah kalian terwujud baru undang pernikahan. Karena menikah itu harus banyak nih kesiapannya, mentalnya, apalagi laki-laki ekonominya ya. Nah, untuk faktor pendukung karir ya, atau yang pertama pemahaman bakat dan minat diri sendiri seperti tadi adanya soft skill ya, internasional dari kalian untuk memiliki disiplinan tinggi dalam hidup. Jadi mungkin kalian di sekolah ini kan mungkin jadwal masuk sekolah 7.15, mungkin ada beberapa nih yang suka telat yang pernah dicatat ya kan. Nah itu sebenarnya itu melatih kalian di mana kalian nanti melatih disiplin ya, dan percaya diri dan optimis. Nah itu salah satu yang menjadi faktor pendukung juga, karena percaya diri pada kemampuan kalian, jangan overthinking ya, harus positive thinking.
dan memiliki komitmen yang tinggi. Nah, ketika kalian sudah memiliki tujuan, artinya kalian harus niatnya harus betul-betul, harus bulat, ya, jangan sampai goyah. Dan yang terakhir, peran keluarga. Nah, ini doa dari kedua orang tua juga sangat penting, ya. Dari mana kita punya peran dari keluarga, itu minta doa orang tua, minta restu ibu, bapak, ya kan. Dan jangan lupa juga minta restu dari keluarga yang lain. Lanjut. Oke, ibu mau nayangin video tentang bimbingan karir, ya. Tolong nanti kalian menyaksikan video ini dengan seksama. Kelihatan nggak yang bakal? Kelihatan nggak? Bingung melangkah usai lulus SMK? Ini 6 peluang buat kamu sobat edukasi. Jika kamu lulusan SMK dan masih bingung untuk melangkah kemana, coba pikirkan terlebih dahulu dengan baik langkah apa yang tepat. Terkadang ada pertanyaan yang muncul bagi lulusan SMK. Apa itu? Biasanya pertanyaannya adalah, mau kemana setelah lulus? Tentu hal ini membuat sebagian lulusan SMK bingung untuk menjawabnya. Apakah mau bekerja, atau melanjutkan kuliah, atau malah membuka suatu usaha? Semua menjadi pilihanmu yang harus segera diputuskan agar tidak menjadi pengangguran. Melansir dari laman Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud, ini adalah peluang untukmu. 1. Kerja jadi pegawai swasta. Jika kamu ingin bekerja, pilihan pertama ialah menjadi karyawan atau pegawai swasta. Bekerja sebagai pegawai swasta tentunya sedikit berbeda dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri maupun pekerjaan lainnya. Ada banyak kelebihannya, gaji lebih besar. Berbeda dengan pegawai negeri yang sistem gajinya sudah diatur oleh pemerintah. Menjadi pegawai swasta, kalian bebas bernegosiasi gaji sesuai dengan kinerja dan kemampuan yang dimiliki. Kalian bahkan bisa memiliki gaji 3 kali lebih besar dibandingkan dengan pegawai negeri meskipun sama-sama masih fresh graduate. Mudah mengembangkan diri. Kebijakan perusahaan dalam mengumpulkan keuntungan yang sebesar-besarnya ini, maka akan memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk berkarya dan meningkatkan skill atau kemampuannya untuk mencapai suatu target. Cepat naik pangkat. Di pegawai swasta jenjang karir mungkin berbeda-beda tiap perusahaan dan bidang pekerjaan. Tapi jika seorang pegawai swasta mampu memberikan kinerja positif dan progresif, biasanya akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Impian bagi lulusan SMK pasti mendapatkan pekerjaan. Sebab, selama 3-4 tahun di sekolah sudah mendapatkan ilmu teori maupun berhadapan dengan alat-alat praktikum. Jadi, sekarang waktunya untuk mempraktikkan ilmu yang sudah kamu dapatkan. Jika ada lowongan kerja khusus SMK, maka segera daftar. Mereka biasanya percaya bahwa semangat belajar lulusan SMK belum luntur alias masih menggebu-gebu. Untuk mencari perusahaan yang tepat, kamu harus rajin berselancar di internet dan mulailah dengan memperbaiki portofoliomu. Kumpulkan hasil tugas-tugas menjadi satu folder agar HRD di perusahaan tertarik merekrutmu. Selain itu, kamu juga bisa bertanya ke bursa kerja khusus atau BKK yang ada di sekolahmu, karena biasanya setiap SMK bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, termasuk rekrutmen lulusan. 2. Mendirikan usaha milik sendiri. Jika tak ingin kerja jadi pegawai swasta, lulusan SMK juga dapat mendirikan sebuah usaha sendiri. Usaha milik sendiri ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu usaha secara digital atau online freelance dan mendirikan perusahaan secara onsite. Tentunya masing-masing dari kedua opsi tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Siswa lulusan SMK dapat menentukan opsi yang lebih tepat untuk dirinya dengan melihat peluang dan kemampuannya. 3. Kerja freelance. Kerja sebagai freelance merupakan salah satu opsi yang dapat lulusan SMK pilih sebagai penghasil pundi-pundi uang. Pekerjaan freelance sama sekali tidak terikat oleh suatu badan usaha atau perusahaan, hanya terikat kontrak antara klien dan freelancer. Setelah kontrak atau proyek selesai maka sudah tidak ada ikatan lagi di antara keduanya. 4. Mendirikan perusahaan. Jika kamu punya modal dan berkeinginan keras untuk mendirikan sebuah perusahaan, maka hal ini bisa dilakukan. Perusahaan bisa berupa perusahaan berbasis digital maupun berbasis non-digital. Untuk perusahaan berbasis digital misalnya mendirikan studio game atau mendirikan studio animasi atau produk berupa digital. Sedangkan untuk perusahaan non-digital contohnya mendirikan kafe, membuat sebuah toko baju atau produk berupa barang. 5. Kuliah. Jika kamu ingin mengasah skill dan pengalaman, maka kamu bisa kuliah. Ambillah jurusan kuliah yang sesuai dengan jurusan kalian, jangan mengambil jurusan lain atau jurusan yang tidak ada hubungannya dengan kompetensi kalian saat di SMK. Karena jika kalian mengambil jurusan yang berbeda atau tidak berhubungan dengan jurusan kalian saat di SMK, maka kalian harus belajar lagi dari awal. 6.
Jadi PNS, menjadi pegawai negeri sipil atau PNS adalah impian banyak orang. Tentu alasannya ialah ingin mendapatkan pendapatan yang tetap, terjamin hidupnya, mendapatkan dana pensiun, dan jenjang karir yang jelas. Namun, untuk menjadi PNS tidak mudah, karena belum tentu setiap tahun ada rekrutmen PNS. Juga prosesnya cukup panjang, demikian beberapa hal yang bisa kamu pilih setelah lulus dari SMK. Namun, kamu sebagai lulusan SMK sudah punya modal kedisiplinan, kepemimpinan, ketekunan, keberanian, tanggung jawab dan solidaritas selama di bangku SMK. Semoga kesuksesan dan keberhasilan menjadi milik kamu Sobat Edukasi. Terima kasih. Tadi sudah menonton tayangan video, jadi di video tadi ada beberapa pilihan karirnya. Nah, salah satunya kan tadi ada yang udah Ibu sebutin ya. Pertama wirausaha, mungkin ada inovasi yang lain. Nah, untuk sekarang Ibu minta tolong kalian tuliskan di kertas lembar ya. Dengan tayangan video tadi mungkin kalian sudah ada ide lah lulus nanti kira-kira. Yang penting tujuan kalian dulu sekarang. Karena kan tadi mungkin ada yang beberapa belum tahu nih mau kemana. Mungkin dengan melihat tayangan video atau PPT yang Ibu terangkan tadi, mungkin sudah terbuka jalan pikirannya lulus mau kemana ya. Ibu minta tolong tuliskan di kertas. Ya, tuliskan di kertas. Coba kalian tuliskan tujuan karir kalian setelah lulus, mau jadi apa atau mau kemana, beserta faktor pendukung dan penghambat, serta bagaimana Anda mengatasi faktor penghambat itu. Ya, coba kalian tulis deh ininya apa namanya, tujuan kalian setelah lulus kemana. Tujuan setelah lulus karir kalian mau kemana? Ada yang berwirausaha, ada yang ingin kerja? Mau kerja. Boleh presentasiin hasilnya depan? Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Benny Fernandi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengapa saya memilih kerja. Yang pertama, karena yang akan saya ambil setelah lulus nanti adalah kerja, yaitu saya mengajukan untuk masuk di section kitchen di salah satu hotel, agar saya mencari hal baru dan mengembangkan apa yang sudah saya ketahui. Adapun hal-hal yang membuat saya ingin bekerja, yaitu pertama, saya ingin memiliki karakteristik attitude yang baik. Kedua, saya ingin memang saya memiliki niat dan usaha. Yang ketiga, saya adalah orang yang kerja keras dan memang saya memiliki sifat kejujuran dan saya orang yang disiplin. Selain itu, saya juga dapat melakukan hal yang ingin saya mau, dan itu saya tidak ingin menjadi putus asa bagi saya.
Karena bagi saya untuk bekerja adalah kunci kesuksesan diri saya sendiri. Oke, mungkin bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lain ya. Kita kasih. Oke, ini ada Ibu dari Ibu nih. Di antara tiga kamu pilih yang mana? Ya sudah. Boleh. Oke, silakan dulu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin lulus tadi kerja sudah, mungkin lulus nanti ada yang mau kuliah? Kuliah ada? Mau kuliah? Atau berwirausaha ya? Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin membuka usaha online atau toko kue di bidang makanan. Karena saya ingin mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang saya dapat selama bersekolah di jurusan Bogor. Saya juga akan menjual makanan yang sedang tren atau diminati banyak orang. Saya juga akan mempromosikan makanan yang saya jual di media sosial dan saya akan bekerja sama dengan mitra GoFood atau Gojek. Penghambatnya dalam memulai sebuah usaha pasti ada saja halangan dan rintangan yang terjadi, tetapi saya akan tetap menjadi wirausaha yang bertanggung jawab apapun yang akan terjadi nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produknya kamu udah nentuin belum produk wirausahanya apa? Pakai produk apa? Saya ingin menjual beberapa dessert dan makanan Dessert dan ringan, makanan ringan. Oke. Itu bisa jadi salah satu setelah lulus bisa tuh untuk wirausaha ya. Itu tadi kata Ibu, mulai dari hal yang kecil. Ya, kita kasih apa? Siapa namanya? Sales kita. Coba dari buat kamu mau pilih yang mana? Boleh. Sama. Oke, untuk yang lain ada satu lagi nih yang mau presentasi, boleh? Boleh. Ya, siapa aja? Di sini tentang apa? Kuliah. Nanda? Kerja. Oke, Rizky dulu kali ya yang kuliah ya. Kita dengar sama-sama ya. Rizky mau kuliahnya di mana ini kira-kira pengen di depan ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rinaldi. Di sini saya akan menyampaikan hasil niat yang saya lakukan setelah lulus di SMK ini. Saya berniat untuk melanjutkan kuliah setelah lulus dari SMK 3 dan melanjutkan kuliah di kampus yang saya impikan adalah Desain Institute di Surabaya. Saya ingin mengambil jurusan Boga lagi saat kuliah nanti karena saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang Boga. Pasti ada cukup banyak hal yang belum dipelajari selama SMK. Dan saya ingin mempelajari lebih banyak lagi tentang pelayanan terhadap tamu, bagaimana bersikap yang baik kepada tamu, bagaimana cara melayani tamu dengan baik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Maka dari itu saya ingin melanjutkan pendidikan dengan kuliah jurusan restoran dan semoga saja saya bisa melanjutkan pendidikan saya sesuai keinginan saya, dan mohon maaf apabila ada bahasa saya yang kurang berkenan, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu inspirasi juga buat yang lain ketika ingin kuliah ya. Tadi kuliahnya di mana nak? Di Surabaya. Surabaya itu ya. Artinya mungkin kalau di Lampung kalau untuk jurusan Boga ada jurusan apa ya Tim? Tahu nggak? Kalau di Lampung nggak ada sih, Bu. Nggak ada. Hanya ada di Padang, sama di Jogja. Sama Kalau di untuk Jogja. Boga. Ya. Artinya kalau untuk Boga mungkin harus keluar Lampung Harus ya. keluar Lampung. Dah kasih apa buat Rizky? Ya udah rewardnya. Ya, sama. Oke, satu lagi tadi yang mau presentasi. Siapa? Nanda ya? Oke, perwakilan dari dia ingin kemana nih kita dengar sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya habis lulus SMK, saya akan melanjutkan ke tempat saya PKL di Hotel Rizka Lampung.
sebagai pastry. Istri. Ya, di bagian cake. Ya, berarti ingin kerja ya lulus nanti ya. Mungkin dari teman-teman yang lain kan kemarin kan sempat PI ya. PI berapa bulan PI-nya? 6 bulan. Tempatnya kan beda-beda nih. Nah, itu biasanya sih setelah lulus tuh tidak menutup kemungkinan sekalian bisa direkrut di sana. Ya, apalagi kalau kalian selama PI-nya itu berdisiplin, attitude baik, terus pekerjaannya juga kalian rapi, terus bisa mengikuti kegiatan di sana, itu salah satu faktor pendukung supaya kalian bisa kerja di situ. Kalau kalian ingin bekerja, jadi nanti artinya kalian udah nggak sibuk nyari kerja kemana ya? Nah, artinya kalian udah direkrut di sana. Nanti salah satunya seperti teman kita ini, artinya setelah lulus dia sudah direkrut, bisa kerja di hotel ya, di jurusan apa tadi? Pastry, bagian pastry itu ya kan, sangat-sangat enak banget tuh bisa langsung kerja seperti itu. Lanjut. Ada hal-hal yang harus saya perhatikan saat bekerja, yaitu attitude, yang kedua niat dan usaha, yang ketiga jujuran, dan keempat kerja keras, dan terakhir selalu disiplin dalam bekerja. Kita harus bekerja keras untuk melakukan hal yang kita mau. Pasti akan ada saja rintangan yang selalu datang. Melalui rintangan itu kita tidak boleh putus asa dan membuktikan bahwa kita adalah pekerja keras yang tidak mudah menyerah. Di sebuah perusahaan tersebut pasti ada istilah SOP, yaitu standar operasional prosedur, dan kita harus mematuhi SOP tersebut. Di atas semua itu, makna yang harus kita ambil bahwa pekerja keras harus memiliki sifat-sifat di atas tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi beberapa teman kalian sudah mempresentasikan ya hasil mereka setelah lulus mau kemana. Mungkin preminya bisa menginspirasi bagi teman-temannya yang lain. Nah, tadi aku sudah bagikan di mana itu ada daun warna hijau ya. Silakan kalian tulis, tidak perlu ditulis nama. Jadi cukup kalian tulis boleh bekerja, berwirausaha, usahanya apa boleh ya ditulis juga. Misal nih kuliah buka kurung jurusannya apa. Udah, cuma nulis itu aja. Dan kalau misalnya wirausaha buka kurung usahanya apa. Atau kalian mau menikah boleh, kan ini nggak ditulis nama, jadi nggak ada yang tahu ya. Yang tahu hanya kalian sendiri tulisannya yang mana. Paham ya? Kebanyakan campur ini kerja, kuliah, dan wirausaha. Coba kita sama-sama amin, amin gitu ya, amin ya. Semoga ini bukan hanya di atas kertas, tetapi bisa menjadi salah satu tujuan hidup kalian setelah ini lulus karir dan kalian bisa mencapai beberapa tujuan
amin, ya rabbal alamin. Semangat bener ya ngambilinnya ya. Oke, sepertinya sudah selesai ini Benny ininya. Oke, mungkin cukup sekian ya materi pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kelas 12 Boga 3 di mana pada hari ini sudah bekerja sama untuk menyesuaikan minat kalian setelah lulus mau kemana dan mengikuti kegiatan pada hari ini dengan baik dan lancar ya. Dan ini untuk kenang-kenangan dari ibu buat ibu secara guru BK dan nanti boleh dipoto kalau kalian buat dokumentasi. Artinya kan nanti kalian tahu nih tulisan yang mana yang saya ya. Nanti setelah lulus kan kalian bisa melihat, oh ternyata saya nulis di kolom kadernya Bumira benar-benar tercapai tujuannya. Kan bisa gitu ya. Jadi motivasi ya kan. Oke, boleh minta salah satu buat menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Siapa yang bersedia menyimpulkan apa yang sudah didapat kegiatan kita pada hari ini dengan materi bimbingan karir? Kita aja nggak apa-apa. Jadi semuanya kesimpulan pada pembelajaran hari ini dari saya pribadi tidak dapat menyimpulkan bahwa saja tidak terdapat 3 pilihan pada saat lulus, yang dimana setiap pilihan tersebut ada yang namanya faktor-faktor tersendiri, baik dari faktor pendukung maupun faktor yang lainnya. Ya kayak misalnya kita kayak tadi yang pertama kuliah, kan namanya pandangan untuk seseorang itu beda-beda. Entah mungkin kuliah kita nanti jenjang berikutnya. Yang kedua kerja, bisa jadi emang tujuan dari salah satu tujuan anak SMK itu kan bisa jadi emang mau kerja langsung, ya kan? Terus berwirausaha pun sama, intinya dimana kita dapat menyesuaikan diri baik tempat kuliah, kerja maupun wirausaha sesuai dengan hard skill maupun soft skill yang kita punya masing-masing. Sekian sih Bu. Ya, oke, cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih. Oke, mungkin ada satu orang lagi untuk kita memimpin doa, boleh? Semua siap. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa, tenang, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu minta waktu 5 menit sebelum kita keluar dari sini. Ibu mau minta kalian mengisi lembar kerja peserta didik dan evaluasi hasil layanan bimbingan kelas kita pada siang hari ini ya. Baik Bu. Ada pegang pulpen semua?